warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Rektor IAIN Tuban, yang saya hormati Dekan Fakultas Dakwah IAIN Tuban, dan yang saya hormati dosen seluruh Fakultas Dakwah IAIN Tuban, dan seluruh hadirin pada yang hadir hari ini yang saya hormati juga. Tidak lupa ya, kita selalu ucapkan apapun itu, kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberikan sehat, kita masih diberikan iman, ihsan, sehingga kita bisa datang ke sini, digerakkan hatinya datang di majelis ini. Yang kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Sallu alaihi. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumul akhir. Pada kesempatan kali ini saya di sini akan membahas apa itu rukun iman. Kita sebagai orang muslim harus tahu apa itu rukun iman. Kalau kita sudah masuk Islam, rukun Islam, ada rukun iman. Janganlah kita Islam saja, namun imannya tidak diperkuat. Perkuat iman, perkuat Islam, akan menjadi orang yang benar-benar imannya, Islamnya nyawa. Oke, hadirin sekalian, membahas tentang rukun iman. Ini ada dua, ya. Kita bedah rukun dan iman. Apa itu rukun? Rukun itu apa? Rukun itu adalah tiang, dasar, asas. Kalau kita bahas tiang, berarti penyangga. Iman adalah keyakinan. Berarti yang kita hidupkan di Islam ini ada rukun iman. Kita perkuat, kita yakini sebagai pedoman kita ada di agama Islam. Dalam surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi tak dalil ya rukun dalil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi anzala min rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Faman yakfur billahi wal malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal akhirihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelum Rasulnya. Para siapa yang ingkar kepada Allah, ingkar kepada malaikat, ingkar kepada kitab, ingkar kepada Rasulnya, ingkar kepada hari akhir, maka sungguh orang itu tersesat sangat jauh. Nah, ini membuktikan ya, dalam surat ini, surat An-Nisa membuktikan bahwa siapapun yang ingkar kepada Allah ya, akan sangat tersesat. Nah, kalau memang tersesatnya jalan yang benar, itu masih lumayan. Ya, kita sudah tujuan kita dekat. Semisal kita mau ke alun-alun, tapi kita tersesat di jalan yang benar, kita putar sampai ke patung, kembali ke alun-alun. Itu jalan yang benar. Kalau kita tersesat di jalan yang sesat, kan salah. Mau ke alun-alun menuju ke diskotik, kan tidak ketemu nanti. Nah, maka dari itu rukun iman itu sebagai pedoman kita nanti. Ya. Apalagi kaum muda, ya, kaum muda sekarang itu jangan, bukan main lah pokoknya. Makanya imannya harus dikuatkan. Nah, rukun iman ini ada 6 tiang. Ini satu tiang gak mungkin kuat, 2 tiang bisa jadi rubuh bisa jadi. Nah, ini ada 6 tiang. Yang pertama, iman kepada Allah. Kenapa kita disuruh iman kepada Allah? Ya karena Allah adalah sebagai Tuhan kita. Contohnya di surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Wahai Muhammad,
Allah itu adalah satu. Maksudnya ahad satu. Kita disuruh percaya bahwa Tuhan kita itu satu. Ya. Jangan satu. Ini membuktikan Allah itu tidak pernah wujud. Kita tahu lafadznya itu Allah. Nah, bagaimana kita mengimani? Gitu. Kita mudah saja. Kita yang menghidupkan siapa? Terus kita mencari makan, yang ngasih rezeki siapa? Nah, kan ada orang yang beri, tapi bukan orang. Itu adalah Tuhan kita. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Kita disuruh meyakini, kita disuruh percaya bahwa malaikat itu ada. Itu adalah juga makhluk Allah, ciptaan Allah. Ya. Maka dari itu kita imani. Nah, malaikatnya ada 10 malaikat. Nah, tapi lucunya zaman sekarang ini, malaikat itu eksistensinya malah kalah di sekarang ini. Kenapa tidak? Contohnya malaikat Raqib Atid. Dia mencatat amal baik dan buruk. Sekarang nggak perlu. Kalau ada orang berjelek langsung dikomen, dibuat story. Ya. Eksistensinya mana? Malaikat itu mau nyatet percuma, kan sudah dinilai. Nah, nilainya manusia itu lebih tajam. Kalau malaikat ini enggak, dia catat. Hari akhir hari totalan. Ini kebaikan kamu, ini keburukan kamu, kan gitu. Kita disuruh mengimaninya. Ya. Iman kepada malaikat kan tidak bisa kita lihat, namun itu memang adanya. Ya. Kalau kita mati, siapa yang bernyawa? Kehendak siapa? Kehendak Allah. Lalu yang melaksanakan siapa? Yaitu malaikat. Yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, kita disuruh mengimani seperti tadi surat An-Nisa ayat 136. Kita disuruh apa? Mengimani kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulnya serta diturunkan sebelumnya. Nanti kita tidak mengimani hanya satu kitab saja, tidak hanya Al-Quran saja, namun ada kitab Taurat, Injil, Zabur. Kita juga harus mengimani, karena itu adalah wahyu datangnya dari Allah. Lanjut, selanjutnya yaitu iman kepada Rasulnya. Nah, kita juga harus mengimani bahwa Rasulnya utusan Allah. Jadi gasak wae. Kok ngaku aku nabi, aku rasul, kan tidak baik. Karena ada standarnya kenapa dia dikatakan nabi, kenapa dia dikatakan rasul. Kalau dikatakan nabi adalah dia menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Nah, kalau rasul dia dikasih wahyu oleh Allah untuk sampaikan kepada umatnya. Inilah yang menjadikan kita disuruh mengimaninya. Kalau kita tidak mengimaninya, bisa jadi yang dulunya ada kisah nabi, terus kisah Rasulullah bagaimana. Kalau kita tidak mengimaninya, di zaman sekarang ini mungkin sudah hilang, kalah dengan TikTok, ya, kalah dengan YouTube. Untuk itulah kita selalu disuruh mengimani sebagai pedoman, sebagai tiang tadi. Untuk yang kelima itu apa? Iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Kenapa kita disuruh mengimaninya? Karena hari kiamat kita tidak tahu kapan datangnya, juga nggak tahu. Ya. Datangnya nggak tahu, juga tidak ada di kalender, juga ada di jadwal pun tidak ada. Kalau kuliah kan enak, UAS hari ini, tanggal ini, kita persiapan hari ini. Kalau kiamat tidak ada, namanya tanggal tidak ada. Jadi apa yang kita siapkan? Karena kiamat ini sangat berat ya istilahnya. Kalau kita mikir kiamat, sudah pasti buat apa kita hidup, nantinya juga mati gitu. Jadi kita siapkan bekal lah. Kalau untuk masalah kiamat, kita yakini kiamat itu pasti ada datangnya. Kemarin pada 2012 itu ya, kan dikatakan bahwa akan ada kiamat dari itu. Kan lucu, seperti orang Amerika membuat kapsul, ada yang ingin pergi ke Mars. Kan lucu ya. Kalau kiamat kan semua musnah. Nah, kalau mereka sembunyi tetap musnah aja. Kan semua kehendak Allah. Selanjutnya yaitu yang terakhir adalah qadar dan qadar Allah. Itu tentang takdir. Ini sering diplesetkan oleh orang muda ya, bahwa kalau merayu ya, kamu akan menjadi takdirku di masa depan.
itu hanya persepsi sebenarnya. Kan tidak tahu jodoh, mati, rezeki itu kita tidak tahu. Namun ada takdir Allah yang bisa kita rubah. Dengan apa? Dengan kita ikhtiar, berdoa, zikir, mendekatkan diri kepada Allah. Itu akan mempermudah kita. Kita contohnya mudah saja. Kalau kita dekat dengan bapak dosen, kalau kita disuruh manut, kok dikon tuku apa manut, kok dikon ngeprint manut, kan rasa ya cah iki manut tak penakno. Gusti Allah bakal ngono. Awake deket mbek Gusti Allah. Awake penak manut aturan Gusti Allah. Gusti Allah bakal lemah. Nah, rezeki yang seharusnya kita diberikan sedikit bisa ditambahi. Nah, untuk itu kita sebagai umat Islam, kita yang hadir di sini, kita yang berada di zaman yang seperti ini, zamannya zaman TikTok, zamannya zaman Facebook, zamannya zaman YouTube. Nah, untuk itu kita disuruh memperkuat iman. Kita ingatkan lagi, kita sesama manusia banyak lupa, banyak salah. Maka itu supaya kita menjadi lebih baik lagi, mendekatkan diri kepada Allah. Maka itu kita harus diperkuatkan iman kita, kuatkan lagi yang kita. Untuk persiapan kan tidak tahu bagaimana nanti hasilnya, bagaimana kita mati, kapan kita harus mendekatkan diri. Marilah kita bersama-sama memperbaiki diri. Yang masih mampu-mampuan diberhentikan, yang masih pacaran diputuskanlah pacarnya. Nanti buat teman-teman lagi yang mau pacarannya. Yang penting kita itu kan mati tidak tahu ya. Jadi kalau kita sekarang datang di majelis ini, besok mati nggak tahu. Sekarang masih merokok mati tidak tahu. Kita masih pacaran, besoknya mati juga nggak tahu. Nah, maka dari itu kita saling mengingatkan, kita sesama muslim itu bersaudara. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita dapatkan di majelis ini, apapun yang kita dapatkan, semoga barokah fid dunya wal akhirah. Amin. Saya di sini banyak berbicara, banyak berkata, ya. Siapapun itu yang banyak bicara, banyak berkata, pasti banyak kesalahan. Untuk itu saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.